Acara hari ini ada permohonan maaf dari Dr. Joni karena Dr. Joni berhalangan untuk hadir di sini karena ada masalah yang tidak bisa ditinggalkan. Kita akan mulai mungkin sambutan dari Pak Toto dulu, baru doa. Kami persilakan Pak. Doa dulu Pak Hani. Doa dulu, oke. Iya. Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, marilah kita menundukkan kepala, meminta berkah dari Allah Subhanahu wa taala agar acara yang kita sampaikan pada siang ini bisa bermanfaat dan berpahala bagi kita semua. Doa ini saya bawakan dalam agama Islam dan mohon teman-teman yang bukan beragama Islam dapat menyesuaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi alamal insana ma lam ya'lam wa salatu wassalam ala khairil anam sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil khulud. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yang bali li jalali wajhikal karimi wa asimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana, Engkaulah di mana segala kehidupan kami bertumpu. Engkaulah harapan dari kami semua, ya Allah. Berikanlah cahaya keselamatan-Mu kepada kami semua. Bebaskanlah kami dari gangguan penyakit COVID. Dan semoga teman-teman yang sedang atau keluarga yang sedang terkena COVID dapat segera Kau sembuhkan, ya Allah. Dan semoga COVID segera Kau tarik dari muka bumi ini, ya Allah, sehingga kami dapat berkarya secara normal kembali. Ya Allah, kami berkumpul untuk melakukan tolabul ilmi sesuai dengan perintah-Mu, Robbi zidni ilma. Ya Allah, istajib du'ana, ya Allah, istajib du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Pak Toto. Terima kasih Dr. Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman Kars, teman-teman juga surveyor Kars yang saya hormati, khususon Profesor Budi Sukma dan ada associate profesor Dr. Elsa sama Dr. Gatot. Ini sudah jadi associate lah. Sama Dr. Niko juga associate profesor itu sebenarnya. Sama Pak Joti. Oh, Pak Joti ada ya? Ada. Oh iya. Pak Joti udah profesor ya. Juga. Pak Joti juga ajun profesor. Sama itu, associate sama ajun profesor. Jadi Kars senantiasa terus meningkatkan knowledge dari teman-teman surveyornya, dan juga di sistem manajerial Karsnya juga selalu diperbaiki terus-menerus. Kita sekarang sedang menerapkan sistem untuk anti-bribery management system atau ABMS. ABMS itu disingkat bahasa Indonesianya SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Itu jadi karena di tingkat internasional ini ISO sudah menginisiasi adanya anti-bribery management system di tahun 2016 dan sudah organisasi-organisasi internasional semua sudah mulai menerapkan, sehingga walaupun di Indonesia belum banyak, kita duluan juga menerapkan itu ya. Kalau di ISO namanya ISO 37001. Itu meningkatkan kredibilitas dari suatu lembaga, apalagi macam lembaga akreditasi, itu sangat penting. Apa ABMS itu baiknya besok saja saya jelaskan, besok malam aja biar teman-teman juga besok malam juga hadir di edukasi surveyor berkelanjutan. Jadi ini untuk meningkatkan kredibilitas dari suatu lembaga organisasi yang dari sistem itu tadi ABMS.
Saya kira kita juga sudah menyempurnakan persiapan dari Pitselnas, jadwal sudah kita siapkan, kemudian flyer juga sedang diproses paling enggak untuk yang first announcement. Sebentar lagi mungkin sudah bisa kita unggah sehingga rumah sakit sudah bisa kita beritahu tentang akan adanya Pitselnas ke-6. Jadi Pitselnas kita tetap yang ke-6. Jadi kalau tahunnya kan 2020 kosong kita, tapi kita nggak pakai tahun, tapi tetap yang tahun 2019 itu ke-5. Nah ini sekarang 2021 yang ke-6 supaya nanti urut-urutannya nggak pernah ada bolong itu. Jadi 5 ada, 6 ada, nanti 7 gitu seterusnya. Dan teman-teman akan menyumbangkan Mars Cars, ini luar biasa nanti komandannya Akyung nih dengan Dr. Elsa, nanti ada produsernya Prof Budi sama Mas Aan, ada juga Dr. Singgi dari Malang, wah itu konduktor kita ini. Jadi saya kira wah saya senang sekali teman-teman sangat bersemangat dan rupanya latihan nyanyi walaupun macam saya ilmunya nggak ada, tapi menjadikan rasanya umurnya jadi lebih mudah lagi begitu kalau nyanyi, apalagi pakai teriak-teriak nyanyi ya. Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia, wah gitu rasanya terus umurnya, wah semangat. Apalagi Pak Budi bilang udah pokoknya teriak aja, jangan takut salah. Wah itu saya baru berani tadinya dengarkan itu teorinya, waduh udah khawatir nih saya. Tapi setelah udah teriak saja, oh kalau teriak ya pekerjaannya aja teriak. Jadi terima kasih nih teman-teman sudah ngajari ilmu baru, ilmu menyanyi walaupun muridnya nih nggak pinter-pinter nanti nyanyinya gitu ya. Baik, saya kira itu Pak Ani silahkan dilanjut. Moga-moga manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Eksekutif Kars, Pak Sutoto MKes Fiskwa, Doktor. Pada hari ini acaranya Bu Elsa ya akan berbagi. Siap. Ya, Bu Elsa akan berbagi. Kemudian nanti Pak Budi akan berbicara tentang cara rekam-merekam untuk dalam kaitan Mars Cars. Teman-teman sekalian, ini ada 286. Mungkin ada teman-teman yang masih belum mendapat berita bahwa kita rencananya akan menyumbangkan kepada Ketua Kars suatu karya dari para surveyor. Jadi bukan hebat-hebatan, tapi kebersamaan. Kita menginginkan kita bisa mengumpulkan 1.000 orang surveyor semua, mau bisa nyanyi, nggak bisa nyanyi, semuanya kita kumpulkan. Nanti dengan IT semua akan diolah untuk menunjukkan betapa hebatnya IT di Kars. Ya, jadi saya nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pokoknya kalau Ibu Bapak kurang merasa yakin dengan nyanyi, mau nyanyi aja, mau salah mau benar, nyanyi keras-keras aja, semangat. Nanti suaranya bisa dirombah sama Profesor Budi, sama Bu Elsa nih. Nanti suaranya bisa ya sekelas-kelas Krisdayanti atau Afgan lah gitu. Jadi yang penting nanti foto Bapak Ibu semua mejeng tuh nanti di Pitselnas ya. Jadi jangan sampai nggak kirim Pak. Jadi ada 3 yang dikirim. Yang satu foto Twibon untuk awal. Foto Twibon itu di tempat Pak Akyung. Ketuanya Pak Akyung nih, saya mendahului. Di tempat Pak Akyung udah 700 berapa Pak Akyung? 736. 736 berarti. Dikit. Ya kurang 200 sekian lagi, 270 yang belum masuk. Dan yang nanti semua akan melengkapi Twibon, dan mungkin yang tidak
tidak pernah ikut acara kemarin, yang 2 acara kemarin, nanti sama Indra akan dikirim email rekaman dari 2 kali latihan itu, jadi Anda tidak akan tertinggal. Kemudian berkas-berkas yang akan dibuat. Jadi kita akan 1 Twibbon dilengkapi sampai 1000. Kemudian nanti ada rekam suara saja, ya rekam suara saja. Nanti ada caranya, sudah ada videonya, tinggal Anda lakukan saja, gampang. Dan yang ketiga adalah video pakai suara, pakai musik boleh, ya. Jadi nyanyi, yang penting semangat. Yang penting semangat, mau suaranya nyampe, nggak nyampe, mau suaranya silung, mau false, nggak ada masalah. Karena itu dengan Bu Elsa, suara semua bisa dirubah. Ya, jadi pokoknya tinggal bilang sama Bu Elsa, mau seperti siapa, mau seperti Krisdayanti atau mau seperti BCL, bisa. Ya, oke, teman-teman sekalian, semangat ya. Ayo, supaya fotonya masuk, jadi tolong kirim ke tempat Akyung. Kami persilakan Bu Elsa. Ya, mohon izin Dr. Stoto, Dr. Hani, Pak Niko, Dr. Joti. Hari ini saya menjelaskan sedikit tentang bagaimana dibacakan beberapa informasi yang 2 minggu kemarin ya dibahas. Sebelumnya saya menjelaskan sedikit PowerPoint-nya, kemudian nanti ada saya buat video untuk untuk try-nya. Ini saya jelaskan sedikit mengenai PowerPoint yang saya buat. Mohon izin saya share screen ya, Mas Indra. Ya. Oke, ini. Ya, apakah sudah terlihat ya? Apakah sudah terlihat, Dr. Hani? Ya, udah. Udah bagus. Oke. Mohon izin, ada 2 materi di sini. Nanti ada Voice Alert Reader, kemudian Google Go. Pertama, Voice Reader ini sebuah utilitas yang membacakan dengan keras teks apapun yang tersimpan di ponsel kita. Sehingga kita hanya memberikan lembaran, kemudian aplikasi ini akan membacakan sendiri. Selanjutnya, di sini, maaf ya. Oke. Selanjutnya, ya. Kita bisa mengubah puluhan jenis pilihan mengenai bahasa, kecepatan baca juga bisa kita edit nanti. Aplikasi ini juga bisa membacakan PDF, ya, HTML, namun bisa juga dengan teks. Kita juga bisa memilih bahasa, jenis suara yang dimintakan oleh Pak Stoto dulu, bisa kita mau minta suara perempuan, laki-laki, ternyata bisa. Kemudian kita mainkan yang tersedia beberapa bahasa di situ. Suara yang baru akan ditambahkan otomatis dalam pembaharuannya sehingga kita tidak perlu mencarinya sendiri. Setelah aplikasi ini mulai membaca dengan keras, kita bisa juga mengatur volumenya, intonasi, dan kecepatan membaca sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, misalnya kita mulai, jika kita menginginkan program ini membaca paragraf tertentu, kita bisa tinggal mengetuk paragraf itu atau menekan agar ditahan sejenak, kemudian kita lompati, kemudian mau bab 2, bab 3 yang ingin kita baca, dia akan membaca secara otomatis. Kita mulai, ya. Sebelumnya kita install dulu di Play Store yang Android tentunya yang kita punya. Kemudian nanti akan tampilannya seperti ini. Setelah kita install, kita tekan ya, tampilannya seperti ini. Di sini kita akan mengambil materi apa, misalnya Permenkes ataupun materi apa yang hendak kita dengarkan, kita tekan di sini. Ya? Siap? Membuka file. Iya, siap. Kemudian dia akan membaca sendiri. Kemudian di sini teks, warnanya, besarnya, dan sebagainya. Tapi ini tidak terlalu penting tentunya buat kita. Kita ingin mendengarkan. Tetapi bila ingin membacanya lebih besar juga bisa. Kemudian yang ini, kita bisa nanti melihat kecepatan, tinggi rendahnya suara. Ya. Selanjutnya, ini nanti kita bisa merubah yang panah ini, kita tekan,
kita bisa mengganti bahasa apa yang kita inginkan. Yang ini kecepatannya membaca. Kalau kita ingin si pembaca itu cepat, kita akan tekan rate-nya. Kalau ini pitch-nya, kalau tinggi rendahnya, dan ini volume kalau kita ingin suaranya kurang tinggi atau kurang keras. Nanti ada demonya, saya sudah rekam. Kemudian di sini ya ada di sini ada ditekan, nanti dia tinggal kita bisa juga save, kita juga bisa record lagi suara kita, tapi ini yang berbayar ya. Ada beberapa nanti di sini yang berbayar. Kemudian ya di sini pilihan dari berbagai bahasa. Ini yang kita inginkan kalau kita mau bikin lembaran bahasa Inggris, Jerman dan sebagainya. Ini tinggal memilih suara apa yang kita bahasa apa yang kita inginkan. Di sini bila kita tekan, nah inilah ada 5 jenis suara. Ada 3 suara wanita dan ada 2 suara pria. Nanti kita akan demokan. Kemudian ini yang ditekan tadi Indonesia, Jerman, bahkan bahasa Jawa juga ada. Kemudian seperti ini kita tekan dengan cara menekan lama di kalimat ini kita akan mendengarkan. Kemudian ya ini yang ditanya kemarin ya, izin Pak Toto, kita bisa halaman berapa? Ternyata ada. Nanti kita akan demokan. Dia mau yang bab 1 kah, bab 2 kah, atau halaman 1 kah, halaman 2 kita tinggal tekan. Misalnya ada 104 halaman, kita mau halaman 16 bisa. Mungkin ada hal yang sangat penting yang kita ingin dengarkan, kita tinggal mendengarkan, tinggal mengisi halaman berapa yang kita inginkan. Kemudian, nah, satu lagi ingin saya sampaikan, ada Google Go, mungkin Pak Budi dulu sudah menjelaskan, Prof. Tapi saya ingatkan, saya sampaikan di sini bahwa ada aplikasi juga. Google Go ini kita nyuruh Google bacain artikel itu berita, misalnya di internet atau teks berita yang online. Nah ini kita tulis, kita bisa tulisnya. Ini kan Google Go ya. Yang ini kita katakan mohon kita klik misalnya banyaknya COVID di daerah mana. Nanti dia akan cari. Kemudian dia akan membacakan juga, tapi mungkin dari Kompas gitu ya, dari artikel mana, ini online. Kemudian kalau yang ini ya, ini bisa dipotret, kemudian bahasa Inggris atau bahasa apa, dia akan menerjemahkan sendiri ke Indonesia dan dia akan membacakannya lagi buat kita. Jadi udah otomatis kita hanya mendengarkan. Kemudian yang ini menghilangkan riwayat yang telah kita baca. Mungkin kita tidak ingin banyak sekali riwayat apa yang telah kita baca, terlalu penuh. Ini tinggal kita hapus yang gambar kereta-kereta ini. Kelemahan Google Go, dia menulis overall. Jadi mungkin iklan-iklan atau penulis yang enggak intinya dia bacakan semua. Ini untuk Google Go. Ini yang online ya. Saya mau sampaikan untuk yang tadi, yang pertama, yang ini kalau tidak online, ini bisa. Kemarin saya coba, saya off-kan internet, jadi aplikasi ini setelah kita install, bisa bekerja tanpa WiFi. Jadi bisa dia offline. Tadi setelah ini, ya. Oke, ya mungkin begini saja. Saya akan demokan ya, Dokter Hani ya. Ya. Oke, ini hanya pengantar sedikit. Saya akan demokan. Ya, untuk pertama, ya, saya akan demokan tutorial untuk ya. Ya. Oke. Ini sudah terlihat ya? Ya.
Meterannya sudah terlihat ya. Saya akan. Selamat siang Bapak Ibu Surveyor. Pada siang hari ini saya akan sedikit sharing tentang dua aplikasi, yaitu bagaimana aplikasi ini akan membacakan kalimat ataupun cerita ataupun artikel yang kita harapkan sehingga kita tidak usah membacanya. Yang pertama yaitu aplikasi Voice to Reader. Kita ambil dari Play Store, kemudian kita download dan kita install. Kita tunggu sebentar, kemudian kita buka. Ya, di sini Add voice allowed options. Di sini akan otomatis mereka akan menjelaskan prosedur dalam penggunaan voice reader ini. Kemudian tanda panah ini apakah diingatkan terus dalam mengambil dokumen ataupun lembaran atau PDF yang hendak kita baca. Kita tekan supaya tidak terus-menerus muncul. Kemudian ada beberapa hal di sini, yaitu panah ini adalah untuk bagaimana kecepatan dalam membaca. Kemudian ini tinggi rendahnya dan ada volume. Kemudian ini bila kita mau tukar menjadi bahasa apa, seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Stoto, ini bisa ada 5 bahasa. Nah, misalnya kita ambil dokumen, kita izinkan tentunya media apa yang akan kita upload. Kemudian ini akan diingatkan terus. Apakah kita akan diingatkan? Kita tidak usah. Kemudian kita ambil misalnya kita ambil nih PMK 12 ya. Permenkes nomor 12 tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit. Bila kita ingin melanjutkan di bawah, kita baca, kita scroll aja ke bawah. Kemudian kita mau membaca yang mana? Misalnya, ya kita mau membaca ini. Misal ini tujuan pengendalian pandemi COVID. Jadi kita tekan, ya. Kemudian kita play. Memperlambat dan menghentikan laju transmisi, penularan, dan menunda penyebaran penularan. Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis. Ya, seperti ini. Kemudian, bila mana kita ingin mengganti bahasa, seperti tadi, kita akan atur. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Ya. Kemudian ini ada berbagai bahasa di sini. Misalnya berbagai suara, maksud saya. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Ada suara Indonesia perempuan. Ini juga ada yang lebih Ini lembut. adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Ya, misalnya kita menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis. Oke. Dalam menggunakan ini, bila mana kita ingin cepat, rate-nya akan kita percepat, misal ya. Oke. Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis. Meminimalkan dampak dari pandemi COVID. Meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap. Bila mana kita pitch-nya juga kita atur. Meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosek dan sektor lain. Melakukan tes COVID-19 dan Selanjutnya, ini kita lihat titik 3 di atas. Ya, ini kita bisa simpan, copy paste juga dari lembaran yang lain bisa. Bahkan kita juga bisa melakukan simpan suara. Tapi ini sepertinya pro.
Kemudian ya. kita bisa di pengaturan ini ya, bisa kita atur suara ya, layarnya, speednya yang seperti yang tadi. Nah, ini untuk huruf kita bisa rubah warnanya. Misal tadi biru, kita buat hijau ya. Tentunya ini tidak terlalu penting buat kita karena ini kita besarin karena kita ingin mendengarkan suara sehingga kita paham ya. Jadi kita tidak membaca, tapi kalau memang kita membaca, kita bisa besarkan suara kalimatnya, hurufnya. Ini kita bisa hurufnya, misalnya bisa huruf serif, ya, bisa huruf kursif dan sebagainya. Oke. Selanjutnya dalam membaca voice reader ini kita bisa juga membacanya otomatis bila ada masuk dokumen ke WA kita. Misalnya ada materi yang masuk ya, kita mau baca misalnya ini. Nah, kita bisa langsung voice reader ya. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas karunia-Nya, penyusunan informatorium obat modern asli Indonesia. Ini informasi mengenai obat modern asli. Oke, mungkin begitu saja. Bila ingin kita mau ke bawah, tidak scroll, kita bisa menggunakan ini. Ya, kalau kita mau ke atas, kita bisa menggunakan ini. Ya. Mungkin demikian ya Bapak Ibu, terima kasih. Selamat siang Bapak. Ya, izin dokter. Yang satu lagi Google yang Go, Google Go ya, siap. Ya. Aplikasi. Oke, ini mungkin sudah terlihat ya dokter. Ya. Kedua yang kita gunakan, Terdengar dok? Bapak. Terdengar dok? Ya ada. Ya. Ibu, yaitu Google Go. Sebelumnya kita install juga, kita klik dari Play Store, kemudian kita install, kemudian kita buka. Di sini Google meminta akun Gmail kita yang kita gunakan untuk Google Go. Kita klik, kemudian tentunya kita izinkan. Di sini banyak tambahan aplikasi dari Google Go. Bisa kita lihat di sini. Yang ingin saya bagikan bagaimana Google Go bisa menceritakan, kita suruh menjelaskan artikel apa, berita apa, dia akan laksanakan. Misal ini ada bunyi mic, ada lens, dan ada gambar kereta. Di sini kita bisa ketik dan bisa kita bunyikan atau suarakan. Hai, ada yang Hai, tempat yang sangat beresiko terkena COVID-19. Apa? Menurut Halodoc, tempat berisiko lainnya adalah restoran dan bar. Ya, misalnya kita lihat ini. Oke. Kemudian ini kita lihat ini Halodoc. Ini tempat yang berisiko tinggi menularkan COVID-19. Dipublikasikan oleh Halodoc. Halodoc, Jakarta. Tampaknya pandemi virus corona yang dimulai sejak Maret silam belum akan segera berakhir.
Di beberapa negara, kasus semakin meningkat. Ya, seperti ini. Jadi, kelemahan dari Google Go ini, mereka membacakan artikel apa yang ada di sampingnya. Selanjutnya, saya mau menjelaskan Google Lens. Google Lens ini yaitu kita akan memfoto berita apapun dan langsung menerjemah dan sekalian untuk membacakan buat kita. Misalnya ya, izinkan ambil foto teks yang mau Anda pahami. misalnya ini ya. Ini saya menggunakan handphone, tapi boleh. Bagaimana manfaat tidur telungkup untuk pasien COVID. Ini bahasa Inggris kita terjemahkan, kemudian dengarkan. Jarah atau menempatkan pasien telungkup. Meminimalkan efek gravitasi pada paru-paru. Dalam posisi terlentang. Posisi yang diasumsikan sebagian besar. Ya, seperti itu. Ya, jadi inilah fungsi Google Go untuk yang gambar kereta ini. Ini kalau kita ingin menghilangkan dokumen telusur kita yang sudah kita laksanakan sebelumnya atau yang kita kerjakan. Ya, mungkin seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Aplikasi kedua yang kita gunakan. Ya, izin dokter. Ya. Hani, sudah selesai dok. Ya. Ya. Terima kasih Bu Elsa. Ya. Silakan yang mau ada pertanyaan. Mau di chat atau mau di mana? Belum ada pertanyaan nih? Atau ada yang mau bertanya langsung? Raise hand. Ini mungkin Silakan, ada. saya sebelum ada pertanyaan saya Ya. nanya dulu ya, Bu Elsa. Siap. Kalau yang tadi yang apa read aloud itu, Ya. kalau dia ngerekam teks dan suara atau suara aja? Ngerekam suara kita dok. Tapi yang itu pro yang merekam. Saya sudah Hanya pro coba ya. berbayar. Ya. Jadi tulisannya nggak kebaca ya, nggak ke itu ya? Maksud saya kita sudah merekam suaranya, kemudian nanti kita mau dengar, begitu kan dok? Ya. Iya. Ya, jadi dia nggak combine seperti video teksnya dan bacaannya gitu ya, nggak ya? Suara aja. Combine dok, artinya begini, maksud dokter kalau menyimpan, hari ini kan dibaca ya, jam sekarang, nanti malam saya mau dengar gitu ya, itu pro. Tapi kalau misalnya dia, tapi yang keluar suara audio aja. Iya keluar. Tapi nggak ada videonya ya? Iya di audio, walaupun dia tidak wifi, dia offline, dia juga bisa dok. Iya. Okay. Artinya nggak ada internet kita juga nggak ada ya. Kemudian kita mau membaca, tapi didengar boleh. Tidak ada wifi gitu dok. Selulernya nggak ada boleh. Mungkin kita kalau ada puisi, misal kita menulis puisi, tapi kita nggak bisa baca, suruh dia yang baca ya? Ya bisa dokter. Tapi tekanannya mungkin bisa kita atur ya, tinggi suaranya. Silakan yang mau bertanya. Itu ada Q&A 5, dokter Hani. Ya siap. Q&A di Q&A ada 5. Oh di Q&A, oke. Sorry. Sambil jalan. Kalau buku maksimum berapa halaman, Ibu Elsa? Izin dokter. Ada 200 halaman, nggak marah dia. Saya sudah coba kemarin 158, nggak apa-apa dok. Tapi belum saya coba kan, tapi saya baca beberapa halaman aja. Belum ada batasan dokter. Mungkin kita aja yang nggak sanggup membaca saat itu 100 berapa halaman. Ya, oke. Makasih. Tapi kalau kita tinggalkan, nanti kita baca lagi, dia nggak kembali ke awal dok. Dia kan, Oh bagus ya. Bagus. Jadi walaupun udah kita matikan, misalnya kita udah membaca sampai halaman 5, dia akan tunjukkan lagi halaman 5
Ya. Kalau kita buka, jadi dia tidak menutup, dokter. Kalau kita nggak menutup aplikasinya. Oke. Besar nggak filenya? File simpanannya? Untuk download ya, dokter. Sebenarnya dia nggak menyimpan kan, dok? Hanya aplikasinya aja. Aplikasinya itu. Nanti begitu diputar dia jalan. Nggak nyimpan ke file? Iya, dokter. Kecuali listrik mati ya? Oh, listrik mati bisa, dok. Karena dia offline. Offline. Bahkan jadi kalau misalnya kita punya pocketbook gitu ya, kita malas baca gitu kan, mata kita nggak jelas, suruh baca dia direkam, nanti kita sampai tinggal dengar gitu ya? Iya, pas mati lampu juga malah ini pas mati lampu sering didengar dokter, karena mungkin wifi nggak ada gitu, misalnya. Di kereta api misalnya gitu ya? Di kereta api kita mau itu buku, jadi kita nggak usah pakai headset ya. iPhone-nya. Oh ini buat 10 itu Q&A. Dr. Elsa, voice to reader dalam penyimpanan suara ada pro, berapa biaya yang diminta, dan dengan demikian seberapa batas suara yang bisa disimpan. Terus bagaimana cara menyimpan Google Go? Terima kasih dari Erna Suyati. Oke. Izin Bu, kalau untuk pro ini memang belum saya coba berapa, karena kemarin waktu saya coba, dia bilang Anda harus diperintahkan saya harus mengambil pro, tapi saya nggak teruskan, jadi saya tidak tahu berapa biayanya ya. Tapi kalau untuk penyimpanan Google Go tidak ada menyimpan, dia memang setelah dibaca selesai, karena dia memang jaringannya internet ya. Kita mau dari Kompas, dari Google, dari apa, Google Doc, jadi beda berita, beda lagi yang dia bacakan. Jadi itu berita-berita yang terupdate, jadi dia tidak menyimpan, ya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya data seluler, wifi, dia tetap membaca kok. Tidak usah kita simpan pun kapan saja dia siaga begitu. Mungkin begitu ya, Bu Erna. Dari Norma Sinaga, aplikasinya namanya apa? Read Aloud? Iya, Read Aloud to Reader ya, yang seperti yang tadi dokter. Read Aloud to Reader ya. Ya, betul. Dari Pak Ujeng, RSUD Gunung Jati, bisa baca WA yang ada di HP, bisa baca ya? Bisa, dokter. Jadi seperti yang tadi, kita buka HP, kemudian ada dokumen dikirim sama teman, kan kita tekan tuh, baca pakai apa? Tentunya sudah kita download ya aplikasi tadi ya. Dia bilang kita baca Aloud Reader tadi, langsung dia baca seperti yang tadi. Bisa. Enak ya. Dari Ibu Mogi, Tresia Isya. Bu Elsa, terima kasih sekali atas penjelasan yang sangat jelas dengan contoh-contoh. Terima kasih. Tepuk tangan Bu Mogi ya. Terus dari Dedi Ahmad Sumaidi, MKEP, hasil yang dibaca bisa direkam berarti ya? Bisa. Ya bisa ya. Tapi yang tadi mungkin pro ya. Ya. Nah, tapi boleh juga kalau mau direkam, kita pakai aplikasi yang ini ya, rekam layar, rekam suara, tetapi mungkin berbatas ya, berat ya. Kalau kita mau mendengarkan suara. Ada juga aplikasi mendengarkan suara sih, tambahan aplikasi lain. Kalau dia merekam hanya suara dan tidak masuk ke dalam hard disk, enak banget ya. Nanti setiap saat kita buka, dia ini terus nanti tinggal buang ya, jadi nggak bikin berat. Ya. Memang dia tidak menyimpan, dokter? Nggak menyimpan. Kalau 100 halaman, 200 halaman nggak menyimpan, gimana? Tidak menyimpan. Di cloud? Tidak menyimpan. Tidak menyimpannya. Oke. Jadi dari Bu Estefina, Makausi, tolong tanya dok, apa juga bisa baca file PowerPoint? Bisa, bisa. Bisa ya. Saya sudah coba, dokter. Dia Word semua bisa. Dari Pak Dedi Ahmad Sumaidi, MKEP, bagaimana dengan aturannya? Apakah bisa melanggar hukum kalau hasil rekaman di-share? Oh, ini kan hasil rekaman. Kan kita cuma baca doang ya, nggak ada masalah. Doang. Kita nggak ngerubah teks. Iya. Ya, oke. Baca ini doang. terutama untuk orang-orang yang buta ya. Iya, sebenarnya ini digunakan untuk orang yang tidak bisa mendengar, kemudian matanya yang rabun, ya, yang matanya tidak bisa melihat ya, orang lansia misalnya ya. Mungkin dia ingin dibacakan, dia pakai ini gitu dokter, yang matanya ada gangguan ya. Ini sebenarnya diutamakan untuk itu. Tapi dalam suasana pandemi yang Zoom ini, mata kita kan lelah ya, jadi kita juga menggunakan ini. Ibu Umi Eliawati, berarti kalau internetnya rendah juga tetap bisa digunakan ya dok? Ya, tanpa internet.
Off. Tanpa internet bisa ya. Tanpa Hebat, internet, jangankan ini Mbak, off aja saya. Tapi untuk reader to cloud tadi ya. Tapi Ya. kalau untuk Google Go itu memang harus ada Oke. internet ya. Nggak pakai internet bisa dokter, offline. Kemudian pertanyaan lanjutan, apa bisa disinkronize sama Kindle? Kindle apa Kindi? Apa ya maksudnya dok? Ada program Kindle. Bu, silakan Bu Umi, tolong dijelaskan. Iya, saya belum paham. Mungkin Kindle apa Kindi? iya, saya Kita lanjut dulu ya. Amazon Kindle dok, kayak tablet buku itu. Amazon ya. Amazon Kindle. Oh, tablet Ya. baca buku-buku Ya, buku tablet. internet. Ya, khusus buat baca iPad Kindle. Oh bisa. Sebenarnya banyak juga aplikasi dok. Kemarin saya lihat juga. Nanti kita mau menyusun buku seperti anak-anak kuliah banyak buku tinggal nekan. Ada juga sih banyak aplikasi dok. Tapi saya merasa ini yang lebih gampang buat saya. Kadang-kadang banyak buku disimpan dulu. Nanti kita klik kita mau buku A, dia akan membaca sendiri gitu. Ada lagi memang di aplikasi ini dok. Tapi bukan ini namanya. Ya. Jadi seperti perpustakaan dok. Kita mau bikin buku A, B, C gitu, kita tinggal klik, mereka bisa membaca. Tapi mungkin prosedurnya saya pelajari agak sulit ya buat saya. Jadi saya menggunakan ini aja. Gampang. Ini dari calon profesor nih, Pak Endang Mulyanto. Keren aplikasinya, bisa digunakan untuk dubbing dan mengisi suara kreasi animasi. Ya, Bu Rosma, ibu penyanyi kita, Ibu Rosma Napitupulu. Bu Elsie luar biasa, thanks atas penjelasan yang sangat jelas. Tapi kalau di iPhone apa namanya? Oh, karena saya nggak menggunakan iPhone, biasa Prasejahtera ya dokter. Dicari nggak ada katanya di iPhone. Belum saya lihat dok, kalau di iPhone dok belum. Nanti mungkin saya bisa carilah Bu, Jadi yang menyerupai ini ya. Sebaiknya ganti Samsung ya, kan udah digigit ya Apple-nya. Apple-nya udah kegigit spot-on. Jadi gini dok, kalau teknologi suara itu eksklusif dok, kayak ilmu roket. Jadi kalau Google itu punya sendiri dia tuh dok ya, kayak smart assistant. Amazon Kindle juga punya Amazon Alexa gitu dok. Nah kalau untuk Apple itu ada Apple Siri gitu dok. Jadi ini tidak bisa lintas ini dok. Jadi karena lintas memang program. Iya, jadi kayak apa ya? Kayak eksklusivitas branding gitu dok. Seperti solusinya beli lagi ya yang kan kadang-kadang punya beberapa handphone itu yang satu untuk Telkomsel, satu untuk itu gitu. Sekarang yang satu Apple, satu ini juga gitu. Jadi biar bisa ke kiri ke kanan. Kalau tadi kan ada yang itu dok ya, Amazon Kindle dok. Sebetulnya di Amazon itu sudah ada Alexa dok, teknologi Alexa yang sama dengan Google Voice itu dok. Jadi sudah terbundel di situ gitu dok. Sama dengan iPhone juga bisa dicari nanti di Siri namanya itu dok, Siri. Jadi sudah include sebetulnya dok. Ya. Ada kok. Saya mau kasih komentar Pak Hani. Ya silakan Pak Toto. Saya kira bagus sekali Bu Elsa itu penjelasannya ya, mudah itu. Saya Google Lens itu saya sering mengaplikasikan kalau misalnya kita punya ada buku petunjuk atau apa yang berbahasa tulisan Jepang atau tulisan China yang kita tidak paham, itu dengan Google Lens kita bisa ambil fotonya, terus nanti minta diterjemahkan. Karena di Google Lens ada pilihan itu untuk menerjemahkan atau teksnya, atau untuk menelusuri, atau untuk PR juga ada itu. Belanja juga ada. Jadi kalau kita ada melihat suatu barang, ya kita nggak tahu nih barang apa, terus terdapatnya nanti kita bisa belinya di mana, bisa pakai Google Lens, nanti dia akan mencarikan itu di Tokopedia atau di mana gitu. Jadi Google Lens itu luar biasa itu. Jadi kita jadi serba tahu. Saya pernah membeli koyo bulat-bulat yang waktu di Jepang Pak Ani itu kan saya ada dikasih Pak Ani koyo bulat-bulat, ternyata cocok tuh. Sampai rumah saya lihat dusnya semua bahasa Jepang semua. Di mana saya mesti beli nih kalau online kan? Nah, saya pakai Google Lens itu.
Jadi pakai Google Lens. Ini saya kasih contoh, moga-moga bisa kelihatan ya. Pakai Google Lens. Terus ini tulisan bahasa China saya akan coba foto. Nah, ini tulisan bahasa Cinanya ini loh. Kenapa itu ketekan? Slide share udah Pak. Nah ini ada di box ini ya. Ini ada tulisan bahasa Cina kecil-kecil. Orang Cinanya aja belum tentu bisa baca. Apalagi saya ya. Ini yang ini kecil nih, kecil. Tapi saya ingin tahu ini tulisan apa nih sebetulnya. Nah itu saya pakai Google Lens. Terus nanti kita pilih yang terjemahan. Jadi di situ di bawah Google Lens ada terjemahan. Ini saya sekarang foto ya. Iya. Di tempat yang terjemahan tadi ya. Supaya tulisan Cina bisa terjemahkan jadi bahasa Indonesia dengan tulisan Indonesia. Saya foto. Nah, buka terjemahan. Iya. Oh, ini udah keluar. Aduh, saya enggak. Bahasa Indonesia itu. Ternyata ini barang-barang ini tulisan Cina yang kecil-kecil itu adalah smartphone lipat gimbal diproduksi oleh Hubseller Guilin Value Technology Incorporated Company. Alamatnya di lantai 3B Lembah Listrik Guilin, dan seterusnya. Yang tadinya saya nggak bisa baca. Itu termasuk itu tadi saya beli ada barang waktu di Jepang nggak bisa baca, terus dengan Google Lens kita terjemahkan tulisan Jepang langsung diterjemahkan jadi bahasa Indonesia dan tulisan Indonesia. Itu pemakaian praktis lah. Sebab kita belajar sesuatu kan ada niat bagaimana sih aplikasi praktisnya untuk membantu hidup kita gitu loh. Membantu hidup kita gitu. Saya kira bagus sekali. Untuk bantu cucu bikin PR bahasa Cina ya Pak? Bisa juga. Mau belanja juga ya. Misalnya kita pernah dapat barang apa gitu, ini belinya di mana? Itu dengan Google Lens langsung barangnya kita foto, tapi pilih yang belanja, terus nanti keluar Tokopedia, Lazada, nanti tinggal ditekan, kita sudah sangat cepat sekali. Gitu. Jadi belanja keren. Bisa, terjemahan bisa, teks bisa tadi, ya tinggal pilih PR untuk mengerjakan PR juga bisa. Sekarang semuanya serba mudah, tapi kita ngerti nggak aplikasinya? Ya, saya kira ini acara kita itu sharing untuk membuat hidup lebih mudah, membuat hidup lebih hidup lagi. Terima kasih Dr. Elsa, luar biasa. Ya, terima kasih sama-sama Pak Sutopo. Ya, kita lanjut ya. Q&A-nya masih jalan lagi ya. Ibu Isi Mularsi, aplikasinya namanya apa Dok? Saya ketinggalan. Read aloud. Ya, nanti saya kirim PowerPoint-nya ke chat dokter. Saya kirim. Yang PowerPoint-nya sama videonya nanti saya kirim lagi. Oke, Iwan Setiawan. Saya coba Google Lens. Wow, udah langsung dicoba Pak. Wah, bagus toh. Tapi nggak bisa baca bahasa Arab. Oh, bisa. Bisa langsung tekan terjemahan. Setelah disuruh milih terjemahan ya. Iya. Ya. Setelah Iwan Setiawan ya. Tekan terjemahan. Ya. Langsung nanti sharing lagi sini. Dari Ibu Irma Nurmaisyah. Terima kasih Ibu Elsa, sharing yang luar biasa. Apa aplikasinya agar kita bisa cari dan baca buku di aplikasi seperti di perpustakaan tersebut? Oh, ada lagi. Yang di perpustakaan banyak sekali. Nanti kita nyimpan buku, kemudian kita klik. Ya itu memang lagi mahasiswa yang memang mau baca terus ya. Nanti kita bisa bagi, nggak apa-apa. Oke, nanti untuk persiapan lagi Bu Elsa. Iya. Wah, keren terus. Nanti sampai jadi profesor ya. Masih ada lagi? Bisa nanti kita bagi. Ya, kalau belum ada, sementara kita ganti dulu. Yang mau bertanya silakan masuk aja. Ya, Pak Niko. Sedikit aja. Jadi kalau kita pakai HP, ada buku, kita klik, terus dia ngomong kan, misalnya kita ketiduran, dia nggak bangunin, nggak? Jangan tidur loh, goblok. Sapi. Oke, lanjut. Itu kalau Google Assistant bisa gitu loh. Iya. Dia lebih cerdas. Tapi ya enggak. Kalau ditanya yang macam-macam dia teriak juga. Oh iya, dia bisa ngelawan Pak ya. Itu kalau opungnya males
Kalau cucunya mau tidur, males cerita, itu suruh dia. Iya. Wah, curang Wah, itu. keren itu, Opung pinter itu. Kalau nidurkan cucu, ya kan suka minta dibacakan cerita, nah itu saja pakai itu aja. Yuk. Keren itu. Nah itu kan aplikasi praktis lah. Tapi Pak Toto kalau cucu bilang saya juga udah tahu kalau pakai cara itu enggak, saya benar langsung. Kelakar tuh kalau cucunya bilang, lo kok cuma bisanya cuma begitu gitu. Aduh. Pak Toto, cucu saya ditanyain tadi, paling senang apa? Pilih 1 berenang, 2 jalan-jalan, 3 membaca buku, 4 main iPad. Yang mana? iPad langsung. Kenapa iPad katanya gitu? Kalau iPad saya berenang-berenang di iPad juga bisa katanya. Sama ya. Oke, terima kasih Bu Elsa. Kita tepuk tangan dulu buat Bu Elsa ya. Selanjutnya kita ada Prof Budi yang akan menjelaskan tentang video rekaman untuk Marskars. Teman-teman sekalian ya yang tadi yang mungkin masuknya belakangan, kita akan membuat Marskars untuk disumbangkan untuk Pak Sutoto di Pitselnas. Di Pitselnas ya. Kita pengennya 1000 surveyor aktif tidak aktif semuanya masuk untuk kebersamaan, kekeluargaan, silaturahmi kita bersama-sama membuat suatu rekaman. Diprakarsai oleh Pak Gatot, Pak Akyung, dan Bu Elsa, Bu Lina, ya, dan banyaklah Pak Singgi. Pokoknya dari kita untuk kita juga. Jadi tolong mau bisa nyanyi, nggak ada masalah, karena suaranya tuh nanti akan bisa dirubah semua. Jadi yang penting semangat, tampil seragam, ya, dan background yang sama, kebersamaan. Pokoknya keren. Silakan Pak Budi. Terima kasih Bu Elsa. Tepuk tangan untuk Bu Elsa. Iya Dok, izin Dok. Jadi mungkin kalau seperti biasa kalau saya itu bawaannya santai aja lah gitu, tidak perlu serius gitu Dok. Karena pada dasarnya teknologi itu pasti semakin mudah dan semakin apa istilahnya harus jangan dijauhi gitu Dok. Nah jadi pada bahasan kali ini saya akan lebih fokus bagaimana idealnya merekam video gitu ya, merekam video. Nah jadi kita harus pahami dulu di sini. Saya kecilkan dulu. Oke. Nah, oke. Nah jadi yang saya lakukan itu bersama dengan Pak Akyung itu dengan apa nanti apa kur 1000 voice itu nanti seperti ini. Bisa jadi akan full screen aja. Oh full screen, udah full screen Dok ini Dok. Belum. Masih bagi 4 ya? Belum. Oh ya. Masih di videonya. Ini Dok ya? Belum. Masih di videonya. Enggak. Oh enggak, ini Dok udah. Hah? Kok exit full screen apa? Ini semua video masih ada nih, semua peserta apa? Oh iya Dok, ya Dok. Sebentar Dok. Padahal Indra ini. Indra. Oh, ini udah Speaker view aja Indra. Satu speaker sama satu itu Indra. Ya betul. Nah ini. Keren banget ya. Ini. Wah keren. Ini bagus juga Bud bikin gini. Profesor memang profesor benar ini. Ya, aduh ada. Nah, ini udah. Udah ini Dok ya. Udah, saya share screen aja Dok kalau gitu. Jadi gini Dok. Saya tutup dulu. Oh iya. Jadi kita akan bekerja dalam dua bentuk Bapak Ibu ya. Pertama merekam suara, yang kedua adalah merekam video. Lalu kenapa kita harus repot-repot membuat dua format seperti ini?
justru karena dengan dua format seperti ini akan membantu nanti ke Bapak Ibu dalam membuat atau ikut bergabung di KUR yang 1000 itu. Jadi pertama begini, untuk rekam suara mungkin nanti sama Pak Aan ya nanti materinya, karena untuk rekam suara ini nanti targetnya adalah kualitas audio. Nah jadi kalau kualitas audio ini Bapak Ibu ketika mereka mau di kamar mandi, mau di toilet apapun, tidak ada masalah dok ya, seperti itu. Jadi background apapun bebas gitu ya, karena yang dikejar adalah kualitas audio. Nah yang saya bahas di sini adalah merekam video. Nah di sini yang diambilnya itu adalah ekspresi visual, jadi tidak perlu, walaupun ada apa istilahnya itu tahu bulat lewat, mau ada iklan apapun lewat gitu. Jadi tidak ada masalah. Jadi Bapak Ibu silahkan rekam video sesuai audio guide-nya yang dari Pak Aan, menyanyi sekeras-keras mungkin, kalau perlu ekspresinya sehebat mungkin, karena pada akhirnya nanti hasil audio yang ada di video ini nanti akan kita mute, akan kita sinkronkan dengan hasil rekaman suara di endingnya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya konsep merekam dua file ini, dua format ini akan membantu nanti ketika misalkan ketika kita merekam suara itu akan fokus ke suara, ketika kita merekam video kita akan fokus di ekspresi visualnya seperti itu. Nah, jadi selanjutnya, jadi pertanyaannya, apakah ketika kita merekam itu bagusnya portrait, berdiri, atau landscape? Nah, jadi pada dasarnya, pada prinsipnya, kalau kita berbicara portrait, itu sebetulnya orientasinya lebih ke percetakan. Nah, kalau landscape, itu biasanya orientasinya ke dunia multimedia. Nah, karena kita berbicara audiovisual, multimedia, oleh karena itu disarankan nanti ketika take shot itu, kalau misalkan menggunakan laptop tidak masalah karena sudah otomatis landscape. Nah, kalau misalkan menggunakan smartphone itu disarankan untuk ditidurkan gitu. Cara mengambil take shot videonya seperti itu. Karena pada dasarnya nanti di dunia multimedia itu orientasinya semua adalah landscape, Bapak Ibu ya, landscape. Kenapa landscape? Karena memang dari dulunya sudah landscape. Kalau kita ke bioskop pasti kita dengar layar lebar ya. Yang kedua, mungkin nanti ketika jadi penonton itu akan lebih fokus di suara ibu, tidak fokus di bagian tangan ibu yang kepotong, mungkin kok ibu menyanyi tapi kok tangannya tuh kok kekar gitu. Oh, ternyata ketika dilebarkan, oh tangan suami ibu itu gitu. Jadi ikut ketahuan, oh ini kolaborasi gitu. Jadi kalau kita ngambil potret itu nanti ada bagian ekspresi yang hilang gitu. Nah itulah makanya ketika mengambil take shot video itu nanti usahakan kalau dengan smartphone itu orientasinya landscape, tidur ya, karena memang pada dasarnya multimedia itu adalah tidur gitu, panjang seperti itu. Nah selanjutnya, apa saja yang menyebabkan tampilan video atau foto itu pecah? Sebetulnya ini relatif dan bisa disimpulkan seperti ini. Itu bisa terjadi karena video yang kualitasnya tinggi direkam oleh smartphone yang hebat, yang harganya mahal, tetapi ditayangkannya di layar yang rendah gitu. Nah ini berarti banyak yang harus dicomot, yang harus dihilangkan dari video kualitas tinggi itu. Jadi biar supaya itu pas masuk ke layar yang resolusi rendah. Berarti kan ini banyak bagian rinci detail-detail wajah ibu yang akan dihilangkan, dieliminasi. Nah itulah mengapa ketika kok saya merekamnya dengan kualitas tinggi, tapi ketika ditayangkan kok pecah gitu ya. Karena layar tayangnya itu ya ini Bu, jadi resolusinya rendah gitu. Nah jadi ini dasar-dasarnya. Nah, untuk yang kedua, video kualitas rendah dipaksa mentok atau cukup di layar resolusi tinggi. Nah, ini pun
bisa menyebabkan video atau foto pecah. Jadi video pecah itu bukan di wajah kita yang pecah, tapi ataupun di kualitas HP kita, tapi ini adalah permasalahannya di proporsi atau ketepatan bagaimana kita menayangkan di layar resolusi yang cocok dengan video atau video kualitasnya itu cocok ditayangkan di layar resolusi tertentu seperti itu ya. Jadi masalahnya itu bukan di laptop ibu, bukan di smartphone ibu, tapi ini kesesuaian antara kualitas video dengan layarnya yang ditayangkan kayak layar TV-nya, proyektornya ataupun layar laptop seperti itu. Itu pixel ya, Bud? Pixel, Dok, ya. Kan biasanya kalau resolusi tinggi itu bisa ini, Dok. Diatur ya? Ya, kalau misalkan kita ngambil textshot di smartphone-nya itu 4K, tapi ketika di layar laptopnya hanya resolusinya SD atau di bawahnya lagi, itu pasti dipaksa ada bagian yang dihilangkan, dieliminasi. Yang penting masuk aja dulu di dedet gitu, Dok. Di apa ya? Bahasa Lipstick-nya dihilangin ya. Jadi make up-nya hilangin, hancur. Nah, itu jadi sebenarnya bukan masalah di kualitas murah mahalnya smartphone atau itu tidak ya. Tidak. Jadi ini masalah di ketepatan ya, kecocokan memilih kualitas video di resolusi layarnya gitu. Nah, ini pertanyaan kemarin itu kalau rekam video paling bagus di laptop atau smartphone. Nah, jadi prinsipnya sebetulnya kualitas rekam video itu tidak ditentukan oleh prosesor, memori, hard disk, Windows, ataupun apakah harus di Macintosh. Karena prosesor, memori, hard disk, Windows atau Mac ini bekerja setelah hasil tangkapan dari kamera gitu, Dok. Nah, jadi yang menentukan kualitas gambar itu adalah kualitas kameranya gitu. Jadi ketika saya sudah membeli laptop yang harganya 7 juta yang sudah i7 tapi hasilnya kok masih buram ya karena kamera yang dipasangkan di laptop ibu itu masih yang teknologi lama seperti itu. Nah, begitu juga di smartphone. Nah, jadi di sini saya akan membagi bagaimana mengakali kita merekam video yang pas-pasan ya. Jadi jangan sampai wajah kita yang pas-pasan, jadi hasilnya pun pas-pasan gitu, Dok. Nah, seperti menghina biasa. Itu mah, Bud. Kalau surveyor nggak mungkin mukanya pas-pasan. Mukanya semua upgrade. Iya, Dok. Nah, jadi ini akan menjawab apakah lebih bagus mana menggunakan Zoom atau aplikasi di smartphone. Nah, jadi sebetulnya aplikasi, kalau saya tambahkan di sini, Dok ya, aplikasi, apakah pengaruh? Aplikasi itu tidak ada pengaruh dengan kualitas rekaman visual. Aplikasi itu bekerja setelah tangkapan dari kamera. Nah, itu jadi mau pakai Zoom, mau pakai aplikasi apapun, itu hasilnya akan sama ketika hasil kualitas kamera itu rendah, itu pasti apapun akan hasilnya akan rendah seperti itu. Nah, kita lihat karena di sini istilahnya itu, Dok, karena kita nanti akan menggunakan virtual background ya, virtual background. Jadi pertanyaannya itu, nah kita lihat di sini, Dok ya, F11 dulu. Nah, pertanyaannya itu lensa. Oh, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Dok, ini kan mungkin Bapak Ibu akan sama dengan saya nih, nggak ngerti ini maksudnya apa ini. Jadi Zoom ini istilahnya menjelaskan kepada kita bahwa sistem yang dibutuhkan untuk menjalankan Zoom agar rekamannya baik itu seperti ini. Ini di mana, Bud? Di Help Center? Oh ya, di Help Center, Dok. Nanti saya sharing linknya. Itu pada intinya Help kan. Center ya, biru. Nah, gitu, Dok. Nah, saran saya daripada kita baca yang bahasa yang nggak ngerti ini, saya juga sama sebetulnya kurang ngeh juga gitu, Dok ya. Nah, kita mungkin seperti ini, Dok. Statement Zoom itu mengatakan bahwa
minimal prosesor itu single i-core, ya, single i1 gitu mungkin, single core gitu dok ya. Nah jadi kalau misalkan laptop Bapak Ibu sudah i3, i5, i7 itu berarti sudah bisa, sudah bagus ya. RAM-nya 4 GB sudah bagus berarti ya. Nah, tapi kok hasilnya apa istilahnya masih jelek itu. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa Zoom ketika disetel di laptop yang rendah pun dia masih jalan gitu. Nah, ini berarti masalahnya bukan di laptop ataupun di smartphone. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat nih. Nah, kita lihat ini, mohon maaf bahasa Inggris. Mana ya? Ini dok. Ini statement dari Zoom ya. Statement dari Zoom. Nah, jadi mungkin kita bantu Google terjemah ya, seperti biasa. Mohon maaf ini. Jadi masalah bukan di layar Google, tapi masalah di saya gitu. Nah, jadi ini statement dari Zoom sendiri bahwa Zoom itu tidak menuntut kita untuk membeli istilahnya webcam apa istilahnya ya? Iya. Mahal sebetulnya. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa ada banyak webcam yang dapat memberikan kualitas video profesional dan yang bisa membuat kualitas video definisi tinggi dan kualitas tinggi zoom. Nah, di sini kan tuh itu benar-benar bersinar. Untuk ini kamera dengan resolusi 720p atau resolusinya 1280x7 sudah cukup. Nah, berarti kan di sini statementnya bukan di masalah zoom, aplikasi zoomnya, tapi ternyata masalahnya itu di kameranya, gitu dok. Nah di sini ada keterangan lagi, nambah lagi nih, saya perbesar. Untuk menghindari video terputus-putus, dapatkan video yang dapat menghasilkan setidaknya 20 bingkai per detik, frame per second. Nah jika Anda bersedia mengeluarkan uang, ya beli lagi yang kualitasnya 30 bingkai per detik. Nah ini kan kalau kita baca di sini nggak ngerti dok. Ini karena ini masalahnya. 30 BPM ya, BPM. Frame per second itu apa? FPS kalau nggak salah dok. FPS dok. Nah daripada pusing-pusing kita dok, ini kan masalahnya bahasa teknis dok. Daripada pusing-pusing amat. Nah jadi gini dok, saran saya dok. Untuk mengetahui, Ini bagus nih buat dibikin gini buat. Saya video. Remove dulu dok. Mana ya, nah ini saya besarin dulu dok, pakai split cam soalnya dok. Nah jadi saran saya, daripada kita membaca tadi hal yang teknis seperti tadi, sebetulnya untuk menguji kualitas kamera itu gampang dok ya. Jadi bekalnya itu cuman sarung dok dengan ini dok. Jadi seperti ini dok, ketika di siang hari itu tampak misalkan jelas, bagus gitu. Nah, jadi untuk menguji sebuah kamera itu kita uji di ruang gelap gitu dok, ruang gelap. Jadi mungkin bisa kita pakai sarung seperti ini dok ya. Nah, jadi gini dikasih gelap gini dok. Nah, kalau misalkan dikasih gelap gitu, itu wajah kita kesemutan. Nah, berarti memang kualitas teknologi kameranya itu masih rendah dari kamera di laptopnya itu. Nah, jadi untuk mengakali ini berarti ketika kita merekam dengan zoom itu usahakan jangan malam hari tapi siang hari gitu. Karena bukan zoomnya yang masalah tapi kameranya itu tidak mendukung night vision. Nah, gitu dok. Itu jadi cara ngetesnya gampang, pakai sarung aja gitu dok. Ditutup seperti ini, dibuat gelap. Nah, nanti kelihatan nih. Kalau misalkan banyak semut di wajah kita, wah itu berarti kurang bagus. Jadi untuk zoom mungkin kurang bagus menggunakan, atau untuk merekam video suara itu nanti kurang bagus menggunakan kamera laptop. Nah jadi mungkin nanti diputuskan menggunakan smartphone seperti itu. Nah jadi cara memutuskannya itu seperti itu saja gitu dok. Nah ketika masalahnya
nanti di smartphone ternyata sama gitu dok, kualitas videonya itu kesemutan atau misalkan di laptop juga sama. Nah, saran saya pertama seperti itu tadi dok. Jadi rata-rata kalau di bawah siang itu seperti ini dok, ada sinar matahari langsung ke kita atau misalkan agak-agak jauh gitu dok ya. Itu pasti bagus kualitasnya, dijamin bagus dok, tidak akan pecah dok ya. Nah itu saran pertama. Jadi jangan lakukan rekaman di malam hari, tapi bawa di siang hari. Yang kedua, kalau misalkan terpaksa, itu Bapak Ibu harus bermain di pencahayaan. Nah kalau pencahayaan itu tidak ada tisu ya. Pencahayaan itu tidak perlu beli yang aneh-aneh dok, jadi kayak senter gini dok, kayak senter seperti ini dok ya. Karena ini kan kalau senter ini kan dok istilahnya terlalu menyorot ini dok ya, jadi bukan hard light gitu, jadi kayak yang menggigit ke mata kita gitu ya. Nah jadi senter dengan tisu dok itu sudah menjadi soft light ke wajah kita itu sebetulnya. Ataupun apa ya, kalau ibu-ibu tuh lebih tahu ya dok ya, kalau buat menanak nasi itu apa ya, pokoknya kain-kain yang tembus tisu lah, seperti tisu seperti ini dibungkus di senter. Nah cari arah yang sekiranya cocok, bayangan di wajah kita itu minimal gitu dok, tidak terlalu banyak. Kalau kita ngambil dari atas terlalu banyak, nanti kan seperti ada bayangan di mata ini gitu dok ya, seperti itu berarti kurang bagus. Nah kalau misalkan kita sejajar dengan wajah, nah ini nggak masalah mungkin ya dok. Cuman yang jadi masalah nanti yang berkacamata. Ini nanti di kacamata akan ada istilahnya glare dok ya, jadi ada pantulan. Nah kecuali kalau kacamatanya itu dilengkapi dengan anti glare gitu dok. Jadi ketika ini disorot pun tidak akan memantul. Jadi ketika direkam video itu di kacamata itu tidak akan ada, mata kita itu tidak akan tergantikan oleh ini dok, kayak bulat-bulat bercahaya gitu oleh cahaya lampu seperti itu dok. Nah ini kalau masalahnya lighting kita itu sejajar dengan wajah kita, itu masalahnya ketika ada yang menggunakan kacamata itu pasti ada efek glare seperti itu. Nah kalau di bawah dengan di atas mungkin sama kayak film horor gitu dok ya, kayak wah masa lagunya semangat kan kok, tapi wajahnya kok horor semua kan nggak cocok dok ya. Nah jadi kuburan bud. Ini kayak gini dok, nggak cocok gitu dok. Nah jadi ini misalkan saya cocoknya di atas seperti ini. Nah jadi kalau ketika di atas, ketika yang pakai kerudung, nah usahakan nanti jangan ada si kerudungnya itu jangan maju, malah menimbulkan ini bayangan gitu antara jidat kita. Nah ini kan istilahnya akan mengurangi ekspresi dari wajah seperti itu dok. Ketika ada yang menggunakan kerudung, cari pokoknya yang pencahayaannya itu yang bisa bayangannya itu minimal dan wajah kita itu cetar gitu dok. Karena untuk rekaman video yang penting yang kita cari itu adalah ekspresinya dok, ekspresinya. Jadi sudah sepakat di tim itu bahwa ketika giliran merekam video itu bunyikan semua musik, keluarkan semuanya, mau gogorowokan juga nggak masalah dok, keluarkan semuanya dok. Karena pada akhirnya nanti biar tim IT kita nanti yang di Cars itu yang akan mengolahnya. Yang penting ekspresinya keluar. Nah kalau misalkan dibatasi ketika kita merekam video, itu awas ya pitch-nya jangan terlalu besar, itu awas ya misalkan bahunya gini kan, ketika kita ini mau menyanyi ini kan pikirannya jadi pecah dok. Jadi istilahnya itu jadi tidak pol gitu ekspresinya. Jadi ketika Cars ini mata kita melirik ke sana ke sini, wah ini takut ada yang lewat, wah gitu kan. Nah jadi untuk rekaman video ini dibebaskan mau ada suara audio guide seperti itu, mau misalkan istilahnya suaranya mau naik mau turun tidak masalah, yang penting semangatnya, keluarkan semangat ekspresinya, karena itu yang target yang kita cari ketika merekam video seperti itu. Nah jadi itu untuk menjawab apakah ketika kita merekam video
pakai lip sync atau misalkan harus ada keluar suaranya. Kalau kata saya, jangan lip sync karena itu akan menyulitkan tim IT karena tiap orang itu gerakan bibir itu berbeda-beda ya, berbeda-beda gitu. Ketika mengucapkan A itu ada yang lebar, ada yang apa istilahnya Tidak sedang bergerak. Nah, ini kan jadi ini ngomong apa? Kok diem aja dari tadi, tapi ada suaranya, nah gitu loh. Jadi susah kita mendebaknya gitu dok. Nah kalau kita ada suara, oh ini ketika gerakan bibirnya tidak terbaca, tapi kan terbantu dengan suara. Oh di sini kita letakkan di posisinya di sini. Nah itu dok. Jadi untuk rekaman video silahkan buka suaranya selebar mungkin. Mau ada tahu bulat lewat atau es krim bola lewat, apapun nggak masalah dok. Nggak Sambil masalah, dimarahin dok. istri nggak apa-apa ya, Bud? Nggak masalah dok. Yang penting nah kalau visual memang harus hati-hati dok. Jangan ada yang lewat misalkan punten. Wah jangan dok. Atau itu jangan sampai seperti itu dok ya. Gitu. Nah tips yang selanjutnya adalah karena kita menggunakan virtual background. Nah virtual background ya. Nah, virtual background itu kalau di Zoom, itu kan di Zoom itu punya sensor dia akan mendeteksi batas-batas dari kepala kita, kuping kita, sampai ke bahu, pokoknya sampai yang terendah. Jadi ada sensor yang memisahkan badan kita dengan yang di belakang kita, yang selain kita. Nah, terkadang sensor itu tidak akurat, dok. Tidak akurat karena yang di belakang kita itu ada yang cerah, ada yang gelap, terus ada yang istilahnya itu ada yang bergerak-gerak. Nah, jadi kan sensor ini bekerja keras, wah seperti itu dok. Nah, oleh karena itu ketika kita tanpa di belakang kita itu green screen, itu mungkin nanti akan tampak seperti ini dok. Ada yang tiba-tiba ini yang bahayanya tuh gini dok, kita merekam suara di belakang kita itu jemuran dok. Nah ini yang bahayanya itu. Jadi ketika walaupun pakai virtual background itu yang jemuran itu pasti akan ada sebagian ada yang ikut tampil. Nah itu yang bahayanya itu dok. Nah karena kita menggunakan virtual background, jadi saat kita merekam video itu usahakan di belakang kita itu ada green screen dok. Karena dengan green screen itu akan membantu Zoom untuk semakin akurat menentukan ini dok batas-batas kontur. Kontur badan kita dok. Nah kalau seperti di belakang saya ini pasti akan tidak akan akurat dok karena ini pot kembang di belakang saya pasti akan ikut muncul nanti dok seperti itu. Terus atau misalkan ini galon di sebelah saya gitu dok. Ini pasti akan ikut muncul tampil gitu dok. Walaupun menggunakan virtual background. Nah jadi tips yang terakhir mungkin seperti itu dok. Gunakan green screen nanti di belakang. Lalu setelah itu aktifkan virtual background karena kita sudah sepakat untuk merekam video itu gunakan Zoom ya dengan recording Zoom. Nah untuk kualitas mungkin disarankan jangan di malam hari ya karena memang kualitas kameranya itu berbeda-beda ya karena bukan kualitas kamera itu sebetulnya bisa diuji ketika malam hari ya, ketika kita pakai sarung. Nah ini gimana nih dia kemampuannya, nah seperti itu. Jadi ketika kita tidak ada opsi untuk merekam Zoom dengan baik, jadi usahakan pertama lakukan di siang hari. Nah lalu atur pencahayaannya gitu dok, atur pencahayaannya seenak mungkin lah. Jadi jangan ikut teori apapun. Ikuti insting ibu aja, bapak ibu saja. Oh ini kok lebih enak ini wajah saya kelihatan jelas. Nah itu aja sih sebetulnya. Dan nggak perlu beli ini dok, nggak perlu video lighting studio seperti itu. Ini aja dok kamera dengan batu ready gitu. Sudah cukup dok. Dengan beli tisu aja sudah jadi soft light. Nah gitu dok. Nah selanjutnya yang tadi itu green screen dok karena kita sepakat menggunakan virtual background. Ya, agar misalkan ketika bapak ibu begini, ya, nah ini supaya kalau tidak menggunakan di belakang kita green screen, ini kadang-kala akan hilang tangan kita seperti itu dok. Nah jadi disarankan gunakan green screen dan
lalu aktifkan virtual background, lalu direkam melalui Zoom. Mungkin itu dok tips-tips dari saya. Satu mungkin pertanyaan, kalau kalau pakai HP mesti ada orang yang ngerekam ya, nggak bisa pakai tongsis. Oh, karena ini kan bukan video bergerak dok ya. Yang bergerak itu kan cuman kita, video still sebetulnya dok. Jadi videonya itu yang Ditaruh penting ya. stabil aja dok. Mau pakai dudukan apa panci kayak mau apa, yang penting still. Karena kan kamera itu tidak tahu di belakang kita dok mau apa seperti apapun gitu dok. Ya. Yang penting gitu ya. still aja gitu. Yang penting landscape. Nah landscape karena kita kan bermain di multimedia dok. Yang ininya landscape. Ya, oke. Demokan. Cid, ambilin tisu, Cid. Coba, Cid. Kalau pakai HP, kameranya kamera yang belakang kan ya, Pak Budi? Ya. Kalau pakai HP, bukan betul. kamera yang di layar, tapi yang ke belakang ya. Ya, betul. Rata-rata itu yang belakang itu lebih tinggi, dok. Lebih tinggi, dok. Lebih tinggi daripada yang di depan. Saya yang kedua, ya pertanyaannya, untuk dapat 20 frame per second itu Pak Budi yang nyetel apa pokoknya kita ngerekam aja dengan laptop PC kita? Itu di surveyor masing-masing dok, itu tergantung dari kamera apa istilahnya itu spesifikasi. Ya, atau mungkin saya share dok ya, saya share screen dok ya. Saya share screen. Oh iya. Ini saya lupa lagi. Oh ini hide float. Oke. Nah, kita tanya saja langsung ke ininya dok, ke Zoom-nya. Coba. Nah, ini dok, saya share ya. Saya share. Nah, saya share. Oh, escape ya. Aduh, nggak lulus ini. Chat. Oh ini. Saya share untuk all panelis ya. Jadi rekomendasi kamera, rekomendasi Zoom untuk perangkat kamera. Nah, ini saya kasih linknya. Nah ini dok di kolom chat ya dok ya. Yep. Nah itu dok. Saya ini lagi. Nah, oke. Nah misalkan kita tanya nih ke Zoom. Jadi yang bagus yang mana sih? Nah misalkan ini kita kasih contoh yang familiar itu Logitech dok ya, atau Jabra. Kalau Yamaha mungkin kayak ini dok ya, kayak NMAX. Jadi kita ini dok, kita coba Logitech dok ya. Oke, kita coba Logitech. Kita cari nih. Jadi Logitech-nya yang mana? Nah di sini sudah diterangkan gitu. Untuk webcam-nya, nah untuk ini kan headset dok ya, headset. Nah kita cari webcam. Oh ini Brio. Oke kita buka. Kita buka di sini misalkan ya. Nah kita buka. Ini Brio ini seperti apa? Kenapa kok direkomendasikan oleh Zoom? Nah ternyata memang dari sini yang namanya marketing juga selalu bagus dok ya. Brio Ultra SD. Wah gitu dok. Jadi webcam 4K. Nah di sini kan dengan HDR saya nggak tahu nih maksudnya apa dok. Kita lewati aja lah dok. High definition recording. Nah ini yang paling yang suka itu dok. Webcam terbaik untuk video meeting. Wah gitu dok. Ini kan pengakuan si Logitech dok ya. Logitech Brio adalah bisnis webcam kami yang terbaik dan tercanggih. Wah berarti betul. Kenapa direkomendasikan oleh Zoom gitu. Nah oke. Kualitasnya sudah SD Ultra 4K, wah udah paling tinggi lah dok. Sudah sensor inframerah dan optik terintegrasi, wah kita nggak ngerti apalah ini dok. Nah kita cabut aja dulu. Nah kita ada nggak tampilan contohnya misalkan? Oh ini dok. Jadi si kamera ini ternyata sudah 30 fps dok. Jadi tadi bingkai per second, nah, sudah frame per second. Nah, jadi si kamera ini ternyata sudah mendukung 30 fps yang direkomendasikan oleh Zoom seperti itu. Bahkan untuk yang 1080 itu sudah 60 fps. Ngeri. Kalau makin dikecilin itunya pixelnya maka dia makin gede.
Kayaknya mungkin dok, iya dok, seperti itu dok. Nah, kita lihat fitur yang lain mungkin ya dari kamera. Kenapa kok direkomendasikan oleh Zoom misalkan dok ya? Ternyata ada bidang pandang yang dapat disesuaikan. Ini mungkin dok ya, si kamera ini otomatis dok, otomatis memilih mungkin, oh wajah kita ganteng nih, oh fokus pada Anda mungkin. Aduh, kurang ganteng nih, oh agak jauhin aja gitu. Mungkin dok ya. Tapi di sini ada fitur focus of point, focus of view ya, focus of view. Jadi fokus pada cara pandang nanti saya nggak ngerti lah. Tapi di sini ada fitur dia mengatur sendiri yang paling cocok untuk tampilan kita dok. Nah, jadi mungkin ini alasan kenapa Zoom merekomendasikan Logitech yang Brio dok. Nah, selanjutnya, nah ini yang kita cari tuh dok. Ini kan gelap. Nah, ketika malam hari atau gelap kurang cahaya nih, ternyata ini hasilnya dok. Nah gitu dok. Ternyata memang dia sudah auto light ya. Dia sudah cerdas lah dalam memilih apa. Misalkan ketika kita di sensor, oh ketahuan gelap, dia otomatis langsung menyesuaikan dok. Nah seperti itu dok. Nah jadi di tampilan tadi, di informasi tadi itu ada beberapa di sini dari Zoom, rekomendasi Zoom tentang mana ya? Ini kan banyak dok. Ini brandingnya ada yang Aver, Cestron, Jabra, Logitech, Poly. Nah silahkan nanti di link yang saya kirim tadi, silakan Bapak Ibu nanti bisa lihat kira-kira yang mana yang paling cocok. Tapi kesemuanya ini adalah yang direkomendasikan Zoom. Dan Zoom pasti merekomendasikan itu ketika meeting dalam kondisi kurang cahaya dan misalkan internetnya sedikit kecil seperti itu dok. Nah, seperti itu dok ya. Nah, jangan lupa ketika kita sudah membeli kamera yang canggih seperti ini, dok, tapi ketika di Zoom tidak diaktifkan untuk setting. Nah, saya perlihatkan sini, dok ya. Nah, perlihatkan di sini. Ketika kita membuka Zoom, coba Bapak Ibu ke menu setting ya, dok. Oh. Nah, di sini ada video. Nah, aktifkan SD ini, dok. Karena ini akan pengaruh, dok. Ya. SD, dok. Nah, AD ya. AD, dok. Nah, gitu, dok. AD. SD. Nah, High SD definition. ini. High Ya, definition. jadi kalau misalkan kameranya sudah canggih, tapi opsi ini tidak aktif, ya tidak akan bereaksi, dok. Hasilnya, dok, seperti itu. Jadi pastikan opsi SD ini aktif, gitu, dok. Ada di setting video. Nah, di menu Zoom. Nah, kalau ini adjust for low light ini biasanya ini fitur baru. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak melihat menu ini, mungkin harus diupdate dulu Zoom-nya. Karena ini yang versi baru sudah ada adjust penyesuaian cahaya. Nah, kalau tanpa ini diaktifkan seperti ini, dok. Jadi mungkin agak gelap, agak kurang ganteng sayangnya gitu, dok. Nah, kalau pakai adjust ini, dok, auto atau misalkan apa, dan masih tidak ganteng juga, ya ternyata ya memang ini sudah bawaan, dok. Hancur dari sononya ya, Bud. Jadi bukan masalah teknologi memang di mata pemirsa, Pak Budi, ya. Mata pemirsa yang salah. Nah, gitu. Jadi mungkin kalau untuk adjust low light ini bantu diaktifkan. Diaktifkan ini akan ada tambahan mungkin penerangan sedikit ya dari Zoom agak terang gitu, dok. Lumayan lah, dok, seperti itu. Nah, yang penting ini SD-nya diaktifkan seperti itu, dok. Nah, kalau tidak diaktifkan itu nanti resolusinya rendah. Seperti resolusi waktu TPRI zaman dulu lah, dok. Nah, seperti itu. Karena memang Zoom ini kan kalau di streaming video itu kan yang dikejar itu efisiensi, dok, bukan kualitas. Jadi ya mungkin istilahnya ya pasti rendah. Yang penting rendah dulu size-nya, bukan kualitasnya seperti itu, dok. Ya. Ya mungkin itu, dok, dari saya mungkin, dok. Ya, terima kasih Pak Budi, keren.
Tepuk tangan dulu buat Pak Budi. Silakan kita pertanyaan ya. Ya, Dok. Q&A ada 6 pertanyaan. Dari mana tadi? Oh, nggak ada nih. Buat Pak Budi belum ada pertanyaan ya? Jadi Pak Budi, Yap, Dok. tadi saya bikin HD, Dok. ternyata green screen-nya nggak nyampe nih. Jadi di pojok-pojok kelihatan yang tidak di cover green screen. Jadi green screen saya majuin baru bisa. Oh. HD. Iya, Oh. iya, iya. Jadi dicek juga nih layar Iya, betul ya. itu memadai nggak apa lebarnya. Oke. Betul juga, Dok. Nah, Dokter Esa kan pakai green screen, Dok ya? Ya. Bisa dimatikan, nah, Dok? Oh, boleh, boleh. Dok. Pak Budi hafal aja ya. Itu SD-nya nyala nggak, Dok? Oh iya, izin ya. Ya, ini Dok, Pak Budi izin. Oh, iya. Ini kan? Ya, betul. Itu setelan SD-nya aktif, Dok ya? Oh, setelan SD ya. Di Zoom-nya. Oke, iya. Tadi ada di sebelah kiri kita ambil video ya, Pak? Iya, SD iya aktif. Tapi tadi belum. Yang ini adjust for low ini. Nah. Oh iya. Oh, makin cakep nih, Dok. Makin cakep. Ini memang harus. Pak Budi. Siap, Dok. Ini sekarang HD lagi dicontreng. Saya lepas nih HD ini, saya buka lagi. Jadi lebih gede deh ya. Oh iya, iya, Kalau Dok. Betul, Dok. Lebih apa HD, high density, dia lebih kecil ya gambarnya. Ya, betul, Dok. Jadi karena preview Zoom ini memang resolusinya kecil sebetulnya, Dok. Resolusinya kecil gitu, Dok. Yang kita lihat sekarang ini, Dok. Ya. Karena untuk efisiensi kecepatan streaming gitu, Dok. Sebetulnya dikompres lagi gitu, Dok. Ya, oke. Tapi kalau padan suara banyak video gitu nggak begitu pengaruh ya jadinya karena udah nyampur gitu. Oh ini, Dok ya, praktek, Dok ya. Nah ini kan mohon maaf, Dok ya. Ini nah sebenarnya kalau sudah ditutup gini sudah, kalau perlu ya ini kan istilahnya sudah tidak akan semakin soft. Jadi kalau masih kurang tambah ini tisu lagi, tambah tisu lagi aja. Jadi senyaman mungkin lah, Dok. Jadi ya cuman baterai ini buat siskamling dengan ini, Dok, tisu. Nggak perlu studio lighting kayak wah nggak perlu lah, Dok. Ya, keren. Masih ada pertanyaan? Sorry, jadi kalau kita sekarang ini merekam dengan nanti malam nanti dirapatkan ya? Ya, dirapatkan. Ya, oke. Bud, nanti malam ya? Yap, Dok. Jadi karena kita sepakat menggunakan virtual background, yang satu-satunya aplikasi yang biasa digunakan berarti Zoom. Nah, Zoom itu kan tidak yang berpengaruh itu bukan aplikasi Zoom-nya ternyata, tetapi kualitas kameranya gitu, Dok. Nah, gitu. Nah, karena kita tidak modalnya minimalis, berarti ya tipsnya tadi pertama siang hari, kedua pencahayaan, yang ketiga pakai green screen belakangnya, Dok. Oke. Gitu, Dok. Itu Brio Logitech webcam dicek barusan 3,3 juta. Oh iya. Wah. Pak Niko, besok udah dikirim. Sadis. 3,3 juta. Harga Bu memang Elsa, tidak. Bu Elsa, background-nya udah diganti marun nggak? Sudah Bisa izin. coba dicek. Saya kasih, oke, baik. Mungkin bisa dimasukin juga, ditaruh di itu, di chat kan teman-teman ini kan surveyor semua. Baik. 4K. Pasang coba di belakang Ibu. Iya. Brio. Iya. Wah, lebih bagus ya, Pak Toto ya. Lebih lembut. Itu core-nya kan mau dihapus, Marskar saja. Core-nya belumnya, core-nya belum dihapus. Marskar saja. Oh, iya satu lagi ya. Ini dihapus, ini belum. Ya. Core itu bahasa Belanda rupanya. Saya juga pikir bahasa cari di KBBI nggak ada. Oh, rupanya core itu bahasa Belanda. Ya, lebih bagus. Background-nya lebih bagus nih. Lebih soft ya. Kalau yang kemarin nyala sekali tuh. Itu kalau kemerdekaan boleh, Pak ya, proklamasi boleh lah. Ya, ini kan detail. Kemarin terlalu merah itu kemarin ya. Ya. Pak ini kalau ngasih trik ini yang keren lagi.
Pak Toto kenapa Pak? Itu backgroundnya kalau merahnya dikurangin lagi lebih keren lagi. Oh, siap. Marunnya dibikin lebih lembut lagi. Lembut lagi. Pak Budi ada beberapa pertanyaan nih. Oh, siap, ditambahin transparansi Ibu Elsa. Oh, siap. Ya, ditambahin transparansi dia akan lebih lembut. Ya. Ini pertanyaan dari Pak Harjanto, Pak Jenderal nih. Maksud kamera yang ada di laptop, maksudnya kamera yang di laptop ya. Kalau pakai laptop. Ya. Kalau kamera di HP ya, yang kalau pakai HP ya berarti kamera yang di HP. Pakai laptop, kalau kita mau beli yang Brio tadi, kalau mau ya bisa ditempel di laptop. Ya, betul. Ya, betul. Jadi opsi kalau pakai laptop, kalau misalkan kualitas bawaan bulat kecil itu kurang, kita bisa beli yang eksternal, Dok. Tinggal pasang, nah gitu Dok, alternatifnya gitu Dok. Dari Pak Prabani, Setiono, Prof Budi, bagaimana kalau pakai kamera SRL, single lens, yang nggak bisa nih? Kalau DSLR Dok ya, maksudnya Dok ya, itu DSLR itu paling tinggi Dok, di bawah smartphone, baru laptop sebetulnya Dok, webcam Dok. Yang terbaik tuh. Yang terbaik itu pasti top Dok. Pak Prabani pasti sekelas bintang film lah kalau pakai itu. Pak Prabani itu hobi motret dia. Iya. Ya pasti dong. Dia kelas paling itu National Geographic dia. Disambungkan itu dari kameranya ke laptopnya, disambungkan itu ada aplikasinya untuk nyambungkan ya Pak Budi ya. Ada Dok. Cuman saya kurang tahu ya, nggak kebeli. Iya. Ya, lanjut. Bu Erna Suyati. Pak Budi, dalam merekam video kita menggunakan musik audio atau -1. -1 itu yang karaoke. Boleh aja yang mana aja, Budi ya. Dalam merekam apakah bisa dalam satu laptop Zoom recording dan karaoke di setel di laptop yang sama juga bisa? Nggak masalah Dok, mau pakai apapun, jadi mau pakai speaker pun di sebelah suaranya dari nanti dihapus. Ya, soalnya nanti endingnya akan di-mute karena yang kita cari itu adalah ekspresinya. Untuk suaranya nanti digabungkan dengan yang dari Pak An itu Dok. Jadi tidak senyaman mungkin, yang paling nyaman seperti apa, maka disetel aja lah Dok gitu Dok. Jadi Bu Erna di video di layar ada gambarnya, suaranya jalan, semuanya jalan, nggak usah pakai headset pun langsung kita dengar, langsung dia ngerekam dari Zoom ya, pakai record dari itu, nanti dikirim recordnya pakai iCloud, nanti dia kirim ke email hasilnya. Karena yang direkam itu bukan di layar di laptopnya Dok, tapi yang disorot kameranya. Ya betul Dok. Jadi mau tampil apapun di layar laptop nggak akan kerekam, aman Dok. Ya. Selanjutnya dari Dedi Ahmad Sumaidi MKAP. Pak Budi, bisakah menggunakan kamera mirrorless, yaitu tadi DSLR ya, untuk mengganti kamera saat nge-zoom, itu yang paling top kan ya Budi ya? Ya betul Dok. Mirrorless itu single lens. Dokter Gigi Juana Suhardi Mars. Pak Budi, green screen beli di mana? Tokopedia. Saya takut. Di sini ada yang jualan, saya takut. Sama Bu Elsa. Oh betul. Atau pakai Google aja ketikan harga green screen gitu, udah nanti murah kok. Tinggal pilih. Ya. 12.000 sampai 20.000 gitu, nggak mahal. Iya. Supaya virtual background-nya bisa konstan. Kemudian Ibu Rohyati, untuk video background, virtual background yang merah, apakah tidak mempengaruhi acara penggunaan karena ibu-ibu surveyor pakai hijab merah? Kan ini marun ya, yang dipakai bukan yang merah, yang marun. Ini yang di belakang Bu Elsa sekarang. Silakan download di chat ya. Sudah upgrade di chat. Kemudian dari Pak Prabani, katanya. Apa tuh, nanya apa ya, Bud?
Harus pakai Google Lens, Dok. Mesti pakai Google Lens baru mengertikannya. Hahaha, itu maksudnya apa? Ya, mungkin masih ada. Kalau nggak ada, izin Dokter Hani, mungkin ya. pada Bapak Ibu ini virtual background untuk bernyanyi mungkin mereka pikir yang saya punya ini kita untuk latihan aja ini. Belum deal kok ya kan Dokter Hani? Belum deal. Iya, jadi nanti mau kita dealkan nanti ya. kan dipertimbangkan ini buat latihan aja. Jadi belum ini sih sebenarnya untuk virtual background untuk bernyanyi kita Marskas ya. Tapi ini udah jelas bagus, lebih lembut ya. Iya. Gambarnya lebih jelas. Ya, lembut. Ya. Kalau pakai background ini Bu Elsa seperti Krisdayanti. Ya. Kalau yang merah kemarin kayak BCL. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Ini Dok, tadi ada pertanyaan ini Dok ya, SLR lagi gitu Dok ya. Ketika menyambungkan Dok ya. Jadi saya sharing di chat ini ada YouTube Dok, ada YouTube. Ini praktek bagaimana ya menggunakan smartphone untuk menjadi. Jangan di chat ya katanya, karena chatnya cuman bisa dibuka oleh panelis. Itu di postingnya iya. di Q&A. Salah Dok, salah ini untuk panelis attendee. Iya, salah setting saya Dok. Panelis ya, tolong bisa posting di QA. Nggak bisa ya posting di QA? Bisa kalau panelis. Saya bisa. ulangi lagi. Coba Bud. Ini dari Pak Jenderal nih. Ya, salah yang benar Krisdayanti yang mirip Elsa. Tuh. Krisdayanti yang tiru-tiru Elsa. Dari Pak Jenderal. Ya. Dari Pak Muhammad Yasin. Pak Budi, gimana pakai Droid Cam atau IP Cam? Nah, Droid Cam itu tadi Dok di YouTube yang menggunakan smartphone untuk kamera laptop itu Dok, itu sudah dijelaskan oleh si YouTubernya dari instalasi pertama sampai hasilnya seperti apa gitu Dok. Jadi bisa disimak di YouTube ya, link YouTube yang tadi dikirim di chat. Saya salah setting tadi. Nanti dikirimnya dipindah ke Q&A ya, Bud. Ya. Dari Bu Irma Nurmaisyah. Pak Budi bertanya, pada setting video di laptop, ada video rendering, ada video capturing. Apa maksudnya? Rendering, Dok ya, rendering, capturing. Kalau rendering itu seperti kita istilahnya apa ya? Memutar kembali. Iya, kayak gitu Dok. Jadi membuat Dok. Dia lebih ke membuat Dok. Membuat ketika ya kayak seperti ini Dok. Seperti PowerPoint divideokan, nah itu sebetulnya rendering Dok. Istilahnya Dok. Rendering gitu Dok. Ngerender gitu Dok. Merender menjadi sebuah video Dok. Dari PowerPoint menjadi video itu namanya rendering. Kalau capturing itu ya seperti ini Dok. Kayak Zoom itu Dok. Zoom kita di recording, nah itu namanya capturing Dok. Istilahnya menangkap gitu Dok. Capture sama render gitu. Ya, coba Bud tolong di itu. Bu Elsa bisa di itunya. Background latihannya di upload ke ini ke Q&A. Oh, baik Dokter, bisa Dok. Bisa. Q&A. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ini cuma answer ini Q&A hanya bisa mereka. Kita nggak bisa nge-post, kita nggak ada itunya. Settingannya ada di Indra. Saya sudah kirim ke grup-grup Dokter, grup WA, KAS, manajemen, Sopran. Ya, nanti dikirim ke grup aja, Bud. Sudah. Ke grup. Yang belum masuk di grup, silakan pilih ya. Itu ada grup Alto, grup apa silakan diisi. Sudah Dokter ya. Nah, untuk itu paling Dok disepakati itu porsi menangkap dari mana. Nah, gitu mungkin diserahkan ke ya nanti malam. Nanti malam kita putusin ya. Siap Dok. Nanti malam. Oke. Siap. Mungkin semangat ini Dr. Akyung. Cukup dah Pak Akyung sebagai ketua panitia, mungkin ada kata-kata sedikit. Saya muter ke biar lagi yang final ya, bisa ya? Ya boleh. Final biar semangat ya, biar semangat. Bukan yang final itu.
Teman-teman, ini karya yang sebelumnya. Ya. Kita harus lebih bagus dari ini. Ya, betul. Udah keluar? Keluar. Tiada ngarai, terlalu dalam. Tiada gunung, terlalu tinggi. Tiada laut, terlalu luas. Tiada hutan, terlalu lebat. Bagi kami, pejuang mutu Kars, kami bela seluruh jengkal bumi pertiwi tanpa pamrih. Dirgahayu 75 tahun NKRI. Semoga Allah beserta kita. Untuk itu, kami persembahkan lagu perjuangan Kebiar bagi negeri.
Ya. Ben. 8 menit itu. Ya, mudah-mudahan nanti kita juga bisa lebih bagus dari ini kalau bisa ya. Kita ada perbedaan, kemarin suara dan video, suara dan gambar jadi satu. Sekarang kita coba video dan gambar dipisah. Ya. Pak Kyung, mungkin ada kata-kata sebelum ditutup? Ya, ini sudah selesai ya, jam 3 ya? Ya. Ya. Jadi terima kasih sekali teman-teman semuanya, luar biasa. Dan yang terakhir tadi, rekaman KMK tadi itu membuat rasanya ini mau terharu saya ini. Saya ini orangnya sensitif ini kalau bangsa gitu-gitu. Mudah-mudahan ini nanti Mars juga menggelegar dan pesertanya juga lebih banyak. Betul, Dr. Hani, jangan takut nyanyi. Saya saja tidak bisa nyanyi berani, ya betul ini. Ya, kalau ngomong ya masih bisa ya. Tapi semangat ini yang perlu dipupuk, kebersamaan ini yang saya acungi jempol ini di tengah-tengah kita terpuruk seperti ini masih ada saat-saat di mana kita bisa merasakan kebahagiaan. Jadi memang kebahagiaan itu adanya di dalam hati kita sendiri. Jadi kita senang, kita menyanyi dengan semangat. Dan terima kasih teman-teman. Dan satu lagi yang 230 sekian, 270 yang belum nyerahin foto. Saya mohon segera supaya nanti background-nya bisa tepat 1000. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Pak Indra, tolong di email blast lagi ya. Izin Dr. Hani, ada 7 orang yang raise hand. Apakah? Oh, silakan. Ada 7 orang ini raise hand. Coba tolong dibuka. Ya ada 9 ya, 8 ya raise hand. Mas Indra mungkin bisa mempersilahkan. Ya, nggak bisa kelihatan ini. Ya. Bu Luwi. Pak Prabani ada pertanyaan? Mic-nya di on off. Oke. Ya. Tadi yang SLR tadi di SLR. Jadi pada waktu itu kan saya masukkan di chat tapi tidak masuk ternyata di Q&A. Sebelumnya saya raise hand dulu. Terima kasih sudah terjawab. Dan ada geruan makanya hahaha tadi itu. Terima kasih. Kira-kira hahaha itu house harriers. Ya, silakan. Siapa lagi? Ya, terima kasih. Itu Sri Murti. Sudah terjawab, ya. Sri Murti. Silakan, Bu Sri Murti. Siapa yang masuk dulu? Pak Dedi? Sri Murti, silakan. Masih di mute. Pak Wahyudi? Atau sedang ada Bu Yusi, Bu Dwi, Bu Rasmanawati. Udah nggak ada kali ya? Ya mungkin juga waktunya juga Pak. Oke, waktunya sudah habis. Silakan mungkin ditutup oleh Pak Sutoto sebelum ditutup dengan doanya nanti. Terima kasih Pak Ani. Terima kasih semuanya, Bu Elsa yang presentasinya luar biasa. Prof. Budi juga luar biasa, saya kira teman-teman juga. Tadi Agyong sampaikan Kar sedang terpuruk. Tidak Agyong, Kar sedang bersemadi, bertiwikama. Jadi nanti kalau bangun, itu tampilnya harus lebih bermanfaat lagi untuk dunia perumasakitan Indonesia. Siap Pak Ketua, siap. Semangat. Ya, selalu semangat. Terima kasih semuanya, tetap semangat, jangan menyerah, jangan terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tutup dengan doa. Apa Pak Gatot yang tutup dengan doa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Menyayangi, berikanlah semua kenikmatan, kasih sayang-Mu, berkat-Mu kepada kami semua, surveyor yang ada di Indonesia ini, bisa bersatu, bisa dalam keadaan selalu segar, selalu ceria, semangat hanya kepada-Mu lah kami memohon, ya Allah, ya Tuhan, ya Rahman, ya Rahim.
maafkanlah kami semua ini, kami makhluk yang lemah yang tidak punya daya, dan kabulkanlah permohonan kami ini. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tuzigh qulubana wa hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Dengan ini secara resmi acara ini ditutup. Terima kasih Ketua Eksekutif KARS yang bersedia hadir, Sekretaris Eksekutif KARS dan Bendahara Eksekutif KARS, juga Pak Niko. Terima kasih pada narasumber Ibu Elsa dan Pak Budi. Dan kita ketemu minggu depan. Besok malam ESP ya. 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 Oke. Terima kasih. Ciao. Terima kasih.